Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat delima, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu yang pertama setelah Minggu Trinitatis tertulis dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak berbagai peristiwa yang sudah diperlihatkan Yesus sebagai Tuhan atas segala dunia. Yesus meredakan angin ribut. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Yesus mengalahkan kuasa roh jahat yang hinggap di dalam diri seorang laki-laki. Perubahan seorang laki-laki yang dirasuki roh jahat. Dia tidak sadar diri, dia tidak waras, bahkan dia hidup berdasarkan pikirannya. Dia tidak hidup berdasarkan tujuan, tetapi dia hidup berdasarkan kehendak iblis. Maka dalam hal ini, kedatangan Yesus menjadi sebuah jawaban kepastian atas masa depan seorang lelaki yang dirasuki setan. Rasukan setan itu menimbulkan sebuah tantangan di dalam kehidupannya. Dia tidak tinggal di rumah, dia tidak berdiam
di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dia pergi tinggal di pekuburan, dan roh-roh jahat itu mengantarkannya untuk hidup di tempat-tempat sunyi. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah seseorang yang hidup di dalam rasukan setan, dia tidak berkenan terhadap keramaian? Apakah seseorang yang hidup dalam proses kerasukan setan, dia tidak menyukai keramaian? Jawabannya dalam teks ini benar adanya. Dia tidak menyukai keramaian. Dia diantar, dia dibimbing oleh roh setan itu, roh halus itu. Bahkan dia menjadi orang yang tidak hidup dalam kepenuhan roh Tuhan. Dia dibelenggu dan diikat oleh kuasa iblis, sehingga dia tidak berkehendak sendiri atas dirinya. Dia dituntun oleh setan dan kuasa-kuasa gelap. Ini mengakibatkan dia tidak mengetahui apakah kehidupannya berjalan lurus, apakah kehidupannya sesuai dengan apa yang harus dia alami. Tetapi dia hidup sesuai dengan kuasa roh atau setan itu. Maka kedatangan Yesus menjadi sebuah hal yang sangat dipertimbangkan dalam hidupnya. Dia kemudian bertanya, "Mengapakah, apa urusanmu sehingga engkau datang, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Bahkan seorang yang dirasuki setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Ini menjadi pertanyaan yang kedua. Apakah kita memahami bahwa Yesus itu sebenarnya sudah menaklukkan tidak hanya manusia, tidak hanya dunia, tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata. Dalam hal ini, seorang lelaki yang dirasuki itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka di dalam ayat 30, Yesus bertanya, "Siapakah namamu?" Dia menjawab, "Legion." Legion artinya adalah orang yang dihinggapi, dirasuki tidak hanya satu roh, satu setan, tetapi ada banyak setan sehingga disebut sebagai legion. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, rupanya, tetapi mungkin saja orang yang dirasuki setan sebanyak itu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan dalam prakteknya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam sebuah rumah. Dia berkeliaran dan mungkin saja mengganggu orang-orang yang lewat di sekitarnya. Dan itu dianggap sebagai sebuah dosa. Orang-orang di sekitar Gerasa menganggap dia sebagai orang yang hina, orang yang tidak perlu diperdulikan, tidak dianggap. Bahkan dikatakan orang yang tidak dimasuki dalam sebuah kumpulan jemaah. Dalam hal ini, maka kita melihat bahwa perjumpaan Yesus dengannya mau mengembalikan pola pikir, paradigma, sudut pandang, bahwa Yesus tidak hanya datang kepada orang-orang yang terlihat baik, terlihat spesial, tetapi Yesus datang juga kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak perlu dikasihani. Yesus datang untuk memberikan kasih kepadanya. Maka dia bertanya kemudian, apakah yang akan dilakukannya? Maka kita lihat, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut, tetapi dia meminta supaya dimasukkan ke dalam kumpulan kawanan babi. Dan Yesus pun melakukannya, karena Yesus mampu melakukannya. Dia bisa menyuruh, dia bisa mengendalikan apapun yang harus dia kendalikan. Dalam hal ini, iblis atau setan itu pun tunduk atas perintah Yesus. Dan setelah roh-roh atau kuasa-kuasa gelap atau setan-setan itu disuruh untuk ke babi, maka kawanan babi itu pun terjun ke jurang dan mati lemas. Kita tidak mau membahas apakah ada berapa banyak babi yang mati, tetapi kita mau melihat bahwa prosesnya setan itu pun tahu kemana dia harus pergi. Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa penjaga-penjaga babi itu mulai bertanya-tanya, dan mereka juga ketakutan dan bahkan menceritakan kepada orang-orang lain di sekitar kota
Dan kemudian mereka bertemu dan mendapati Yesus yang sudah bersama-sama dengan laki-laki yang kerasukan itu. Dia sudah berpakaian yang baik, bahkan dia sudah waras dan tidak hidup dalam kondisi sebelumnya. Ini menjadi sesuatu yang membingungkan, yang mengherankan, bahkan menjadi memunculkan sesuatu yang menakutkan. Kenapa orang yang dirasuki oleh roh jahat tiba-tiba menjadi orang yang baik, orang yang bisa dilihat sebagai seseorang yang sudah berubah? Inilah pertanyaan yang ketiga. Apakah Yesus mampu merubah seseorang yang tidak dianggap menjadi dianggap? Apakah Yesus mampu merubah seseorang yang dirasuki roh jahat menjadi orang yang dirasuki roh Tuhan? Jawabannya adalah ya. Dalam hal ini kita mau melihat bahwa ada perubahan ketika seseorang mau mengikut Yesus. Ada perubahan yang nyata ketika seseorang mau hidup dalam kehendak Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau keinginan hati lelaki yang kerasukan itu, dia mau juga ikut dalam komunitas Yesus, dia mau menjadi muridnya, tetapi Yesus perintahkan dia 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ini menjadi jawaban bahwa hidupnya bukan hanya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya harus lebih dari itu. Dia harus menjadi orang yang berdampak terhadap orang lain, orang yang diutus, orang yang dipilih, orang yang diperbarui, bahkan dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang punya makna di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan perubahan ini sampai juga kepada kita. Jangan-jangan kita juga sedang dihinggapi oleh roh-roh jahat, atau jangan-jangan kita sedang terlena dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin kita anggap sebagai sebuah atau sesuatu yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak baik. Maka firman Tuhan kali ini mau mengajak kita dalam panggilan Yesus untuk merubah kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.